Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Masya Allah luar biasa ya. Alhamdulillah sehat ya. Nah, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di pagi yang cerah ini ya, di hari Jumat pula kita mengawali di pertemuan perdana ini, yang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk mempelajari kalamnya. Baik, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nah, perkenalkan, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi ini, atau ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebelum kita mulai pelajaran kita ya di pelajaran perdana ini. Maka dari itu alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya, tak kenal maka ta'aruf ya. Kalau nggak kenal ya kenalan gitu. Baik. Nah, perkenalkan, nama saya Abdul Karim Bu. Nah, saya berasal dari Aceh. Ada yang dari Sumatera dari sini? Ya, belum ada Bu ya. Yang sudah memperkenalkan Ibu Hamdanah ya, kalau di grup itu. Baik. Ibu Hamdanah dari Bogor Bu ya. Ibu Nana dari Bogor ya. Mojokerto. Oh iya, Masya Allah. Kalau Ibu ini Ibu Dia dari mana Bu? Halo Ibu Dia. Ini panggilannya siapa ini? Ibu Dia Andia Sakti atau Santi ya? Halo Ibu. Baik, Ibu nggak dengar ya. Nah, saya dari Aceh Bu. Cuma sekarang saya alhamdulillah bekerja dengan Ustadz Amin. Ya, yang beliau sekarang tinggal di Cibadak ya, Jawa Barat. Nah, ini sudah pada menikah ya? Ibu Nana sudah menikah Bu ya? Belum Ustaz. Oh belum, Masya Allah. Masih muda berarti ya? Tapi udah belajar Quran, Masya Allah luar biasa. Halo Ibu Dia. Ini saya tanya tadi. Ibu Dia, halo. Ibu dengar suara saya Bu? Khawatirnya tidak jelas nih suara saya. Baik, nah untuk lebih lanjutnya nanti kita bisa silaturahim lebih dalam di grup ya. Kita ramaikan grup, jangan seperti kuburan ya, Masya Allah. Nanti apa saja yang ditanyakan di sana silahkan Ibu bertanya. Nah, sekedar perkenalan itu saja ya. Nah, perkenalan. Kalau pengen lebih tahu lebih dalam nanti kita bisa di grup. Nah, untuk pertemuan kali ini saya ingin sedikit ya membahas tentang roadmap pembelajaran kita ke depan itu seperti apa. Dan saya alhamdulillah sudah mengirim file mata pelajaran kita ya, pembelajaran kita untuk ya paling beberapa bulan ini ke depan. Nah, jadi ada di sana. Nanti itu file yang pertama tuh yang saya kirim adalah file tentang makharijul huruf. Nah, jadi pertemuan perdana kita ini kita akan mengupas sedikit tempat-tempat keluarnya huruf di sana. Tentu di sana ada kenapa kita harus belajar tahsin ya. Terutama ini tahsin metode umi nih. Jadi Ibu baru kenal nih tahsin metode umi. Atau yang sudah pernah belajar tahsin metode umi sebelumnya? Sudah Ustaz saya. Oh, Ibu Hamdana sudah ya. Dari mana Bu belajar Bu? Sudah. Di Bogor Ustaz. Oh, Ibu di Bogor ya. Tahu berarti ya Umda Bogor Iya. ya. Umi daerah Bogor tahu. Sudah pernah belajar? Waktu itu nggak tahu sih, itu tadi yang datang ke sekolahan kan yang ngajarnya. Belajarnya di sekolah berarti sama anaknya. Iya. Anaknya metode umi juga. Sama anak-anak TK iya. Oh iya, ada ya, ini berarti ya. ada upgrading wali ya Bu ya. Wali murid. Iya, gitu. Oh, Masya Allah. Baik. Tapi sekarang saya sudah tidak mengajar lagi Ustaz. Sudah di rumah aja. Oh, Ibu mengajar di sana. Kirain jadi ini. Iya, tadinya. Oh iya, pernah ngajar. Oh, pernah ngajar jilid berarti. Jilid berapa Bu? Ke anak TK sih baru cuman sampai jilid 3. Oh, pra-TK. Ya, jilid 3. Udah jilid 3. Iya, Masya Allah, luar biasa. Baik. Nanti mungkin saya katanya lebih lanjut ya. Nah, kalau Ibu Nana udah pernah dengar metode umi sebelumnya? Udah pernah dengar tapi belum pernah belajar. Yang tapi tilawati Ustaz. Oh, udah pernah belajar tilawati. Udah selesai berarti tilawatinya? Iya.
Oh, sekarang belajar metode Umi ya? Waduh, luar biasa. Berarti lebih gampang ya kalau sudah pernah belajar metode tahsin yang lainnya. Kalau Ibu Dia, halo Ibu Dia, tadi saya mau ngomong Ibu susah nih. Oh, Ibu dari mana, Bu? Saya dari Balikpapan. Oh, Balikpapan ya, Kalimantan. Ya. Masya Allah, luar biasa. Pernah belajar di ini Al-Haq, metode Al-Haq. Alka, oh gitu ya. Al-Haq. Al-Haq, oh iya. Oh, luar biasa. Berarti ini gampang ya. Kayaknya udah pernah belajar metode tahsin, berarti lebih mudah insya Allah ke depannya. Nah, nanti setelah kita mempelajari makharijul huruf itu, nah kita akan masuk di jilid pertama. Nah, jilid pertama dewasa tentunya dalam metode Umi. Kita menggunakan metode Umi ya. Jadi salah satu metode yang populer saat ini itu metode Umi. Ada banyak metode sih dalam pembelajaran Al-Quran. Nah, kayak tadi tilawati, al-haq. Ya. Dan akan berbeda secara teknis, mungkin juga dari makharijul hurufnya atau dari pembacaannya, pengucapannya itu tentu akan sedikit berbeda. Tergantung pada dia di mana mengambilkan sanadnya gitu. Nah, baik. Nanti jilid 1, jilid 2, jilid 3, nanti mungkin ada gharib ya. Ada tahsin dulu Quran, baru nanti ada tajwid. Nah, di metode Umi itu tajwid itu di belakangan. Dia lebih kepada praktek, karena dia bacaannya langsung tanpa dieja dan terus diulang-ulang. Nah, jadi dia prakteknya makharijul huruf itu ada di prakteknya di setiap jilid. Nanti baru dikupas setelah mereka menyelesaikan gharib biasanya gitu. Nah, kenapa kita membuat makharijul huruf terlebih dahulu? Nah, karena ini memang masyarakatnya awam ya, umum, sehingga kita harus memperkenalkan diri nih, tempat-tempat keluar hurufnya itu di mana. Nah, itu kita awali di sana. Tapi ini secara umum saja, Bu ya. Makharijul huruf umum yang secara umum saja. Tapi secara mendalam terkait nanti sifat-sifatnya akan kita follow up kalau misalnya masih ada waktunya. Tentu kita akan kupas sedikit demi sedikit. Baik, itunya filenya sudah di-download, Bu? Sebelumnya sudah di-download ya materi yang kami kirimkan? Sudah sempat dibaca-baca, Bu? Belum? Belum dikit. Baik, kita akan mengupasnya di sini. Nah, namun sebelum itu ya, di setiap Zoom nanti ini akan ada pembukaan tentunya. Seperti tadi saya mengucapkan salam, jadi ada teknisnya pembukaan. Di sana itu ada salam, tanya kabar, dan nanti ada jargon Umi biasanya. Nah, baru kita di situ doa, setelah doa baru kita masuk ke materi. Nah, tanya kabar di metode Umi itu biasanya kita seragamkan, Ibu. Ya, ketika saya bertanya kabar bagaimana kabarnya pada pagi ini, nah jawabannya itu kita harus seragam dan standar dengan gerakan. Nah, gitu ya. Jadi kita standarkan saja. Standar yang ini akan berbeda tentunya di setiap lembaga. Yang penting itu pembukaan di sana ada tanya kabar ya begitu ya, dan dengan gerakan. Nah, kami membuat seperti ini, Bu ya. Bagaimana kabarnya pada pagi ini? Jadi jawabannya adalah alhamdulillah. Tangannya seperti ini ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Bisa, Bu? Bisa ya, gampang ya. Kita cek dulu ya, kita coba dulu. Baik. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, jadi kita pagi itu harus semangat, Bu ya. Tidak perlu kita terlalu cerdas kata Imam Al-Ghazali dalam belajar Quran, tetapi kalau kita semangat belajar itu akan lebih mudah memahami pelajaran. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua nanti saya akan bertanya moto Umi. Nah, jargon dulu ya. Moto Umi. Nah, pernah dengar? Kalau Ibu Hamdana dulu seperti itu bukan, Bu? Waktu ngajar. Tanya kabar. Iya. Moto Umi, Mas Ibu ingat berarti? Tahu ya? Lupa deh. Oke. Moto Umi, kalau saya mengatakan moto Umi, jawabannya mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Ini filosofinya dalam nih. Tapi salah kapan-kapan kita akan bahas ya. Bisa dicari nanti juga di searching. Ya, saya ulangi, Bu ya. Kita coba dulu. Moto Umi, mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Masya Allah, nah begitu, Bu ya. Nah, mudah itu kenapa? Itu ya karena belajar Quran itu kata Allah memang mudah. Sempat Allah itu jelaskan di Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan 40. Jadi belajar Quran, menghafal itu diberikan kemudahan oleh Allah. Nah, tentu juga mudah ini untuk lembaga non formal maupun non lembaga formal ya.
mudah dipelajari sama murid dan mudah juga dipelajari untuk orang-orang yang ingin mengajar. Nah, begitu ya. Ini basicnya kayaknya pada pengajar semua ya. Ibu Nana pengajar juga, Bu? Saya ngajar bahasa, Oke. Ustaz. Bahasa. Masya Allah, bahasa. Kalau baca Quran sudah pernah berarti? Pernah ikut tapi nggak resmi. Oh, nggak resmi. Pernah ikut tapi yang resmi bahasa ya. Bahasa apa, Bu? Jepang? Bahasa Arab? Bahasa Jerman. Oh, Bahasa Jerman. Oh, bahasa Jerman. Jadi bahasa Arab. Belajar tilawati, ngajar bahasa Jerman. Oh, Ibu bisa bahasa Jerman ya? Masya Allah. Nggak jadi translate Pak Jokowi kemarin, Bu? Baik. Ibu Diah juga ini, Bu ya? Pengajar, Bu ya? Guru? Ya suka ngajar di itu aja, taklim. Alim ya? Taklim. Masya Allah. Udah pernah ngajar Quran ya? Pernah. Oh, ini nanti luar biasa berarti. Berarti insya Allah lebih mudah kalau basicnya sudah guru ya. Nah, jadi mohon maaf juga nih saya ini jika banyak kesalahan dalam berbicara ya. Ya seperti inilah saya, Bu ya. Banyak kekurangannya. Nah, begitu ya. Nanti baru kita akan ketika tanya kabar, jargon, nah baru kita nanti masuk ke doa. Biasanya gitu ya. Mukadimahnya sedikit banyak baru ke doa. Baik, doanya juga sudah saya share, Bu ya. Nah, sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu. Berarti Ibu Hamdana udah hafal doa ini, Bu? Ibu Hamdana sudah hafal ya doanya kalau gitu. Baik, nah ini doa pembuka dari metode Umi ya. Agak panjang sih memang, tapi mudah di dalamnya begitu besar harapan kita agar kita dimudahkan Allah SWT dalam mengucapkannya. Nah, kalau di anak-anak itu tentu doa ini tentu dipandu ya, sikap berdoa tentu karena kita orang tua nggak mungkin seperti itu, Bu ya. Jadi kita berbeda. Langsung saja kita kalau begitu ya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwirni kitabika basari wa aqalq bihi lisani washrah bihi sadri wastamil bihi jasadi bihawlika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Begitulah doa dari metode Umi ya. Ibu Hamdana sudah hafal, Bu? Doa ini, Bu?
Insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Alia Jadi di bawahnya. kalau bisa dihafal Bu ya doanya, jadi lebih khusyuk kita ketika kita berdoa kepada Allah dengan dihafal. Baik, kita masuk berarti ke pelajaran yang pertama, yaitu tahsin tilawah Al-Quran. Nah, tentu kita menggunakan metode Umi ya. Ini ibu-ibu yang daftar itu udah tahu ya Bu ya, kita metode apa yang akan kita ajarkan? Sudah Bu ya? Sudah. Baik. Nah, kita masuk ke pembelajarannya. Pertama itu tentu pertanyaan yang dasar yang harus kita jawab ya, yang harus selesai di pertemuan kali ini, sehingga di pertemuan selanjutnya kita tidak ragu ya, kenapa kita harus belajar Al-Quran ya, agar kita bisa konsisten atau istiqomah dalam mempelajari Al-Quran ini, karena memang butuh keistiqomahan ya, kefokusan, bahkan memprioritaskan ya. Seperti apa kita memprioritaskan Al-Quran ini, maka itu akan memberikan dampak baik bagi kita. Nah, karena kita tahu sebagai seorang muslimah ya, seorang muslim, nah ini merupakan kewajiban tentunya. Nah, jadi di kehidupan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita selesaikan. Untuk apa kita hidup, kenapa Allah menciptakan kita di muka bumi, dan akan kemana kita setelah kita hidup. Nah, itu pertanyaan mendasar ini memang harus kita selesaikan. Jika tidak, maka hidup kita akan mengambang. Makanya orang-orang yang hidup bergelimangan maksiat karena mereka bingung mau seperti apa mereka hidup gitu, apalagi hidup setelah mati itu. Baik, why? Kenapa? Nah, kenapa kita harus memperbaiki? Kenapa kita harus belajar tahsin bacaan Al-Quran? Tahsin itu artinya memperbaiki. Ternyata kata para ulama itu wajib. Itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Karena Al-Quran ini kan kata Allah dalam surah Al-Baqarah itu ayat 186 itu kan petunjuk ya, petunjuk kehidupan. Allah menciptakan manusia, tentu ada petunjuk agar manusia ini tetap dalam kebaikan, kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Maka itu petunjuk. Dan ini petunjuk enggak berlaku bagi seorang muslimah. Ya, tidak berlaku. Tetapi petunjuk bagi manusia, hudal linnas, untuk manusia, baik dia muslim maupun dia kafir gitu ya, non muslim. Nah, para ulama membagi dua pendapat ya terkait orang yang belajar Al-Quran. Orang yang mempelajari ilmu tajwid itu, mempelajari ilmu ya, ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Ibu tahu fardu kifayah, Ibu? Tahu ya? Nah, kalau sudah tahu tidak perlu dijelaskan lebih dalam. Nah, sedangkan orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan ilmu tajwid itu adalah fardu ain. Artinya ini kewajiban individu ternyata. Ketika kita pengen membaca Al-Quran, pengen mempelajari buku petunjuk ini ya, Al-Quran sebagai buku pedoman kita, nah tentu itu ada hal yang wajib kita pelajari di sana sebelum kita mempelajari Quran ini, yaitu belajar tahsin atau memperbaiki bacaan atau tajwidnya. Karena Quran ini diturunkan beserta bacaannya, ya. Jadi langsung dari Allah ke malaikat, malaikat menyampaikan kepada rasul-rasul sampailah ke para sahabatnya, dan itu melalui jalur sanad istilahnya. Ada rantainya. Jadi tentu bacanya harus benar, tidak kita yang membaca sendiri gitu. Ya, karena nanti akan berdampak haram hukumnya ketika kita tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, itu luar biasa itu para ulama itu sepakat ya. Makanya itu menjadi kewajiban bagi kita. Ya, untuk mengawali buku petunjuk itu agar kita bisa mendapatkan manfaat di sana ya, tentu kita harus membacanya. Nah, bacaannya juga harus benar, baru kita dikatakan membaca Al-Quran. Sedangkan kalau kita bacaannya kita belum benar dan kita belum mau belajar, maka bacaan kita itu yang kita merasa kita mendapatkan pahala di sana, ternyata kata para ulama itu malah justru sebaliknya gitu. Jadi dianggap orang kita baca Quran, ternyata kita baca Quran gitu. Baca Quran kan tanpa ada dasar hukum kan, asal baca udah gitu. Sedangkan Quran ada dasarnya. Nah, itu makanya menjadi kewajiban. Nah, karena mempelajari kita itu mengambil pedoman itu Al-Quran itu adalah menjadi suatu kewajiban karena itu rukun daripada iman. Ya, maka mempelajari tahsin, mempelajari tajwid ini ya, memperbaiki bacaan itu adalah kewajiban. Karena segala sesuatu ya tidak akan sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu ini, maka sesuatu ini akan menjadi wajib. Nah, itu ada kaidah dasar ya yang selalu diambil sama para ulama, yaitu mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, ini secara hukum ya, secara gambaran kenapa kita harus
memperbaiki bacaan Quran. Ini secara hukum. Nah, saya akan bertanya langsung kepada ibu-ibu nih, ya, karena memang kita tidak hanya memahami Quran ini wajib gitu, tapi kita harus mendapatkan kesadaran kita sendiri ya sebagai individu, apakah adakah tujuan kita mempelajari Quran, sehingga dengan tujuan itu ya, dengan motivasi internal ini ibu bapak, ibu-ibu semua, ini akan memperkuat kita untuk menjalankan kewajiban itu. Nah, apa sih tujuan ibu bisa ikut tahsin ini? Nah, ini akan saya tanyain dan kita harus selesaikan pada hari ini. Agar jawaban ini, ya jawaban tujuan kita mempelajari Al-Quran ini ya, tahsin tentunya, nah itu karena ada tujuan yang harus kita selesaikan selaku kita muslim gitu ya, atau muslimah. Paham sampai di sini Bu? Paham ya? Jelas ya Bu ya? Insya Allah ya. Yes. Nah, oke, saya akan tanya kepada Ibu Hamdanah dulu nih. Ibu, kenapa Ibu pengen belajar tahsin lagi nih? Padahal Ibu sudah jadi guru Bu ya, tinggal ngajar aja Bu. Ya Bu, coba Bu. Karena masih banyak untuk memperbaiki bacaannya ya Ustaz. Bahasa belum masih banyak kesalahan. Jadi tujuannya belajar tahsin ini untuk memperbaiki bacaan Bu ya. Selain itu ada lagi Bu? Iya. Apa masih ingin mengajar lagi Bu? Kebetulan mengajar TPA di depan ini. Oh rumah. iya. Ini kebetulan apa karena takdir Bu? Masya Allah luar biasa. Jadi tujuannya ingin memperbaiki bacaan tentu Bu ya. Masya Allah luar biasa. Nah, mudah-mudahan bisa istiqomah Bu ya untuk tujuan ini kita pertahankan gitu. Baik. Kalau Ibu Nana gimana Bu nih? Bu Nana ini udah belajar ini lagi ya, tilawati ya. Ini kenapa nih belajar tahsin umi juga nih? Pengen tahu. Udah lama banget itu Ustadz belajar tilawatinya. Terus gitu. Kan di Surabaya, terus sekarang pulang pengen ikut di di TPQ di sini. Cuman karena kok di tempat saya itu kan masih desa sekali Ustadz, masih kampung gitu, jadi pengen metode umi juga sekaligus memperbaiki bacaan. Masya Allah. Jadi pengen ngajarnya metode umi ya. Iya, Ustaz. Sepengetahuan Ibu metode umi seperti apa sehingga kenapa Ibu pakai metode umi sedangkan Ibu kan punya tilawati Bu ya? Pernah dengar berarti? Iya, pernah dengar. Kalau metode umi itu mudah? Iya. Oh gitu. Seperti jargonnya Bu ya? Gimana? Kan di sekolah-sekolah kan pakai metode umi semuanya juga Ustaz. Oh gitu ya, di Mojokerto ya? Iya, di Mojokerto, di Surabaya, banyak kan yang di SDIT gitu. Oh, Mojokerto itu dekat Surabaya, Bu ya? Mojokerto Jawa. Iya. Oh, Jawa Timur itu ya? Oh ya, ini fundernya malah Surabaya, Bu. Asal Yusuf. Pantes ya, luar biasa. Baik. Nah, kalau Ibu dia? Kenapa? Ya, memperbaiki bacaan. Dulu memang sempat di Al-Haq, hanya kendalanya itu kan offline ya, saya rada susah gitu loh ya. Waktu gitu kadang-kadang. Nah, pas ini ada online, saya lihat, ya sudah alhamdulillah saya ikut di ini saja di metode umi. Kalau sebelumnya belum pernah tahu metode umi itu seperti apa. Sama sekali belum pernah tahu, Bu? Belum pernah. Saya yang pernah tahu tuh kalau yang pernah di Kiroati pernah tahu. Terus kemudian lihat Al-Haq itu yang agak lama di Al-Haq. Kalau Kiroati kan karena anak-anak sekolah pakai itu kan. Anak-anak saya pakai itu jadi agak lebih. Jadi ini baru kenal Bu ya, waduh. Oke, ya. Nah itu, nah dengan alasan ini nih, alasan yang tentunya ini akan menggerakkan kita untuk belajar tahsin ya. Nah mungkin kalau ada ibu yang belum tahu metode tahsin metode umi itu, kenapa kita sebut ya? Sepengetahuan saya sih, kenapa ini fundernya dari Surabaya yang buat. Saya tuh sertifikasinya di Jogja, betul waktu itu saya ngajar di sana, tapi pindah ke sini. Nah ternyata metode umi itu salah satu metode dalam pembacaan Quran. Tentu ya dalam pembacaan Quran itu umi itu ada maknanya Bu. Jadi umi itu diambil dari umi karena bermakna umi sendiri itu kan bermakna ibu ya, umi ibu. Ada yang mutakalim di sana itu ibuku. Nah, yang identiknya dengan sabar, tabah, lembut, ya kan, tahan uji, ya kan gitu. Nah, jadi dalam pembacaan Quran dengan menggunakan metode umi ini, tentunya akan mengusung 3 prinsip, yakni mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati.
Karena ibu itu kan mengajar dalam kasih sayang Bu ya, dengan kasih sayang, sabar ya, terus mengajarkannya. Jadi efektif sekali ya pendekatan bahasa ibu ini ya, sangat efektif untuk mengajarkan Al-Quran. Yaitu apa? Itu ada 3 Bu ya. Ibu itu mengajarkan anaknya dalam bahasa dunia tentu ini. Bahasa yang kita ketahui sampai saat ini kita bisa bahasa karena berkat ibu kita. Karena apa? Pertama itu langsung. Jadi nanti metode ini bacaannya langsung, tanpa dieja. Jadi ketika salah ya diulang, nanti gitu. Langsung diulang-ulang, tentu dengan penuh kasih sayang. Ya. Jadi inilah salah satu juga kenapa saya suka dengan metode Umi ini, cocok banget bagi tentu yang ngajar TPA ini ya. TPA, baik bahkan yang lembaga juga kan. Saya sudah merasakannya, bahkan ngajar yang bapak-bapak, ibu-ibu juga sudah saya rasakan, dan itu ternyata cepat. Karena tidak bertele-tele, jadi memang mudah gitu. Jadi tidak mempersulit bacaan. Sedangkan kalau saya mempelajari daurah ya, ini sekilas ini. Mungkin cuma di grup ini saya jelaskan sedikit dari metode Umi ini. Nah, saya banyak mengikuti daurah, itu ternyata kalau dianggap orang awam itu sulit Bu. Karena mereka tuh membuat pemikiran kita, wah ternyata pelajarannya banyak banget, ini harus pelajari, ini harus kayak gini, kayak gini. Ternyata ketika metode Umi ini tidak seperti itu. Jadi yang penting orang-orang yang belajar Quran ini dia bisa dulu. Masalah ilmunya nanti baru dipelajari nah gitu. Karena bacaannya itu langsung tidak bertele-tele gitu kan. Oh ini lurus harapannya patah harus terbuka. Tidak, ini langsung kita akan contohkan di sana. Dan ketika dia salah diulang-ulang. Udah gitu. Ketika salah ya diulang lagi tanpa dikasih tahu, nah biasanya gitu kan. Karena memang ini beda ya dengan anak-anak, tentu remaja. Nah, maka kita akan mengawali dengan makhrajul huruf, itu lebih memudahkan kita. Apalagi kalau kita sebagai guru kita harus tahu ya di mana tempat hurufnya gitu. Ketika nanti ada anak-anak yang kritis kan gitu, yang suka bertanya, boleh kita sampaikan di mana letaknya. Nah, paham Bu ya sampai di sini? Jelas Bu ya? Nah itu Bu, Masya Allah. Semoga Ibu bisa istiqomah ya belajar kelas ini. Amin. Baik, nah ini dia alasan yang kata para ulama kenapa kita harus belajar memperbaiki bacaan Al-Quran. Karena apa? Salah baca Al-Quran, salah makna. Dan ini begitu fatal Bu. Ya. Ini salah contohnya, kita ambil contoh di surat yang sering kita bacakan, bahkan ini merupakan rukun dari sholat ya ini surah Al-Fatihah. Coba lihat di ayat kedua nih, ya. Bacaan yang benar itu kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, begitu ya. Nah, tetapi kita baca seperti ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kira-kira kesalahannya di mana Bu? Ini sudah kita garis, Ibu tahu ya. Apa sih yang membedakan antara ini dengan yang ini? Apa Bu? Dan ain. Ha dan ain. Ya, ain. Yang benar itu kan ha dan ain. Ha-nya itu kata orang dulu itu tipis, ya, kecil, ha kecil. Sedangkan di sini ha, ya, dan sini a hamzah. Kalau di Indonesia kan orang kan nggak bisa bahasa Arab nih, jadi dia bahasa Latin. Itu sama-sama ha, huruf ha sama a. Ain itu paling bedanya koma. Tetapi ketika kita salah baca misalnya, di sini kan sedikit ditekan, kalau sini tidak. Nah, maka artinya juga salah dan artinya berbahaya sekali. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang seharusnya seperti itu ya. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, tetapi ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, maka artinya segala kehancuran bagi Allah Tuhan segala macam penyakit. Berarti Allah itu tempat kehancuran dan penyakit. Nauzubillah. Yang selama ini kita merasa benar bacaan sholat kita, ya sholat kita itu benar, ternyata kita salah dalam menilai Allah itu. Nah itu kan berbahaya sekali. Baik, itu yang pertama. Lalu yang kedua ya, untuk menguatkan kita lagi, salah baca, salah makna. Di ayat kelima Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetapi kita baca seperti ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kira-kira letak kesalahannya di mana? Iya, sukunnya kurang ditekan tasdidnya Ustaz, sama ain. Di tasdid ya kan? Masya Allah. Tasdidnya hilang ya. Ini namanya tasdid ini. Tasdidnya hilang, maka artinya juga bahaya Bu. Ngeri Bu. Bahkan ini jangan sampai terjadi pada kita. Kenapa? Karena seharusnya kita baca ya, kita menyembah Allah ya, Engkaulah
tempat kami menyembah Engkaulah tempat kami memohon pertolongan. Tapi ketika kita tidak membacakan tasdidnya, maka bacanya matahari. Matahari tempatmu kami menyembah dan hanya kepada matahari kami mohon pertolongan. Pantes doa kita belum terkabul ya. Pantes banyak kesalahan yang kita lakukan ya. Dan hidup kita sulit, ternyata sholat kita itu salah tempat, salah menyembah gitu. Yang kita rasa kita sudah menyembah Allah. Ini ada yang bermasalah kayaknya dengan suaranya. Yang lain suara saya jelas, Bu? Kedengaran jelas. Jelas. Kedengaran ya? Ini ada Ibu Saniyah namanya, suaranya tidak terdengar. Mungkin ada masalah dengan perangkat saya, Ustaz. Iya, Bu, mungkin kayaknya tunggu sinyal itu, Ibu. Bentar, Bu ya. Halo, Ibu Saniyah? Ibu? Audio dinyalakan. Sudah ya? Sudah. Oke, baik. Alhamdulillah kalau sudah. Nah, karena Ibu terlambat, Bu, nanti bisa dilihat saja, Bu ya. Ini tidak jauh kok, Bu. Masih poin kedua. Nah, begitu. Jadi tasdidnya saja hilang, maka artinya begitu jauh sekali ya. Dari kita menyembah Allah berubah menyembah matahari. Karena sebab apa? Arti. Nah, makanya kayanya bahasa Arab ini luar biasa. Tasdidnya salah, itu juga menyebabkan salah arti. Kita lanjut. Nah, ini. Nah, kira-kira dicoba. Kita langsung saja. Mana yang benar dan mana yang salah? Saya pengen, biasanya kan kita suka nyari kesalahan nih. Coba, Bu, yang salah itu yang mana, Bu? Yang sebelah kanan layar atau sebelah kiri layar? Kalau belum tahu bahasa Arab, bisa lihat artinya. Kira-kira yang sebelah kiri apa sebelah kanan? Ya, Bu. Mana yang salah nih kira-kira? Bingung, Bu? Yang salah itu yang sebelah mana? Bu Nana? Kanan. Sebelah kanan ya. Kanan ya. Nah, artinya kan itu beda. Allah berlepas diri dari orang musyrik dan Rasul. Nah, ini salah nih. Masa Allah berlepas diri dari utusannya sendiri. Nah, letak kesalahannya di mana kira-kira dalam yang digaris tentunya? Apa, Bu? Rasul. Harokat. Yang salah itu adalah harokatnya nih ya. Yang sebelah kiri itu kan warasuluh. Luhu. Sedangkan kita bacanya warasuli. Jadi harokat domah dengan kasroh. Kalau salah kita baca, maka artinya begitu merusak. Salah juga artinya. Dan ini bahaya. Luar biasa kan? Nah, makanya ternyata penting sekali kita baca Al-Quran. Dan ini juga, ini kayaknya kurang berapa jelas. Nah, kalau ini, kira-kira yang salah itu apa, Bu? Kalau tidak ada yang digaris bawahi. Yang atas dulu nih. Bacaan yang benar ini kan, yang salah ini. Nah, kesalahannya kira-kira apa nih? Tentang apa? Tadi itu kan huruf, tasdid. La ilallah. Allahnya nggak ada. Allahnya nggak ada. Berarti apa kira-kira salahnya? Misalnya ini saya contohin ya. Yang benar itu kayak gini, yang benar. Fa'lam berhenti. Belum saya mulai udah tahu Ibu ya, Masya Allah. Iya, ini masalah wakaf ya. Masalah wakaf tentang berhenti. Kita berhentinya di La ilaha illallah. Tetapi ketika kita berhenti seperti ini, fa'alam annahu la ilah, baru kita lanjut illallahu misal, nah itu akan mengakibatkan arti yang salah. Dan ketika kita baca surah Muhammad ini, seketika itu kita menjadi ateis. Masa kita bilang tidak ada Tuhan. Nah, ternyata masalah wakaf ya, wakaf, masalah wakaf berhenti itu juga ada ininya, ada caranya, ya, ada hukumnya, ada pembelajarannya di sana. Jadi nggak asal berhenti. Nah, kalau yang kedua ini masalah ibtidak kedua, masalah memulai, ya, di mana kita harus memulai itu harus jeli. Maka kalau kita mulai dengan salah, misalnya, sungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya, kita mulai dari sini nih. Sedangkan ayat di awal itu kan laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu
Yang mengatakan sungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya itu siapa? Orang-orang Yahudi ternyata. Maka kita jangan langsung membacakan innallah, kita mulainya. Ketika misal kita berhenti gini ya, saya akan contohin secara utuh ya. Takutnya ada ibu yang belum paham. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Enggak tahan napas kita. Kalau kita balik innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Nah, salah kita itu. Salah kita memulai. Ya. Dari mana kita memulai? Bisa kita mulai balik Bu dari laqad sami'a Allah. Ya, sebaiknya memang laqad sami'a Allahu. Karena itu satu ayat yang berhubungan begitu. Paham sampai di sini, Bu? Nah, ini masalah waqaf dan ibtida. Ya. Salah kita berhenti juga mengakibatkan salah arti. Salah kita memulai juga mengakibatkan salah arti. Oke, selanjutnya salah baca, salah arti atau salah makna. Yang selanjutnya nih, kira-kira yang salah yang mana ini? Atas apa bawah? Ya, Bu. Kalau artinya sama sih. Kemudian sudah itu kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur. Kira-kira Ibu mana yang pernah dengar nih? Salah atas apa bawah? Yang salah itu di bawah. Titik tiganya hilang. Ya. Yang benar itu la'alakum tashkurun. Jadi dari sya. Nah, ya kan? Jadi titik tiga hilang, maka artinya juga salah. Ya. Nah, itu berbahaya. Oke, lanjut. Nah, kalau ini yang benar yang mana? Atas apa bawah? Sekarang yang benar kita cari. Yang bawah. Yang benar yang bawah ya. Nah, kira-kira kesalahannya nih apa nih? Masalah apa nih? Lam alif. Lam dengan alif. La. Apa nih kira-kira? Ya, la, benar. La kalau la kan tidak. Kalau la artinya kan tidak. Berarti masalah apa? Masalah ini apa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Masalah panjang pendek. Panjang pendek. Kalau kita baca misal innallaha la yukhliful mi'ad, la-nya pendek, itu kan akan tergabung itu dengan ya, kan namanya pendek. Maka artinya sungguhnya Allah benar-benar menyalahi janji. Nah, masa Allah tidak tepat janji selaku Tuhan ya. Ini aneh. Nah, tetapi kalau kita baca innallaha la, kita jadikan itu man, itu artinya benar. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Yang suka nyalah janji kan presiden, Bu ya. Jadi berbeda dengan Allah. Jadi jangan salah membaca ya. Nanti artinya juga salah nih. Hati-hati. Nah, itulah dia kenapa kita harus dan wajib kita harus sadar dengan kesadaran yang luar biasa ya. Bahwasanya baca Quran itu wajib, Bu. Kalau tidak ketika kita baca Quran, maka akan terjadi seperti itu. Terutama di surah Al-Fatihah ya. Jadi itu surah Al-Fatihah itu cukup begitu mengerikan sekali kalau kita salah membacanya. Nah, kenapa itu merupakan dari rukun dari sholat. Nah, tapi ketika kita salah baca Al-Fatihah dan kita pengen memperbaikinya itu baik, bagus ya. Daripada kita nggak baca Al-Fatihah ketika sholat, nah itu kan jadi nggak sah sholatnya. Baik. Nah, lalu selanjutnya yang nggak kalah penting, nah ini sedikit penyemangat karena apa ya? Saya mengambil dari saya pernah mengikuti 1 bulan lamanya mengikuti daurah Quran dari Palestina. Ya. Ternyata mereka pembelajaran pertama itu sebelum mereka mengajarkan Quran itu tentang apa? Motivasi, Bu. Artinya apa maksudnya motivasi? Memberikan hadis-hadis, yang menyampaikan hadis-hadis firman Allah, keutamaan orang-orang yang ingin belajar Quran. Kalau Ibu tahu, Ibu pernah belajar ini dan ini cukup banyak sekali ya para syekh yang sudah menjelaskan tentang keutamaan ini. Nah, itu yang pertama sekali yang harus kita lakukan dan harus kita dapati ilmunya. Kenapa? Karena 1 jam, 2 jam, 3 jam kita akan baca Quran kan. Nah, kira-kira di sana bosan nggak kira? Kalau kita bosan, berarti kita masih belum dapat nih materi tentang keutamaan Quran. Kalau kita tahu, sadar, ternyata luar biasa pahalanya, maka kita akan betah, Bu. Sejam, 2 jam nggak masalah dengan Quran. Karena kita tahu manfaatnya. Maka motivasi terbaik itu adalah perintah Allah. Perintah Allah, kabar gembira dari Rasulullah, itu yang membuat kita bertahan. Bukan motivasi kita pengen bagus bacaannya, didengar sama orang, itu enak gitu kan. Terus kita mendapatkan material di sana. Nah, itu tuh salah itu. Nanti Allah akan balas di dunia, iya, di akhirat kosong. Tapi kalau kita ini untuk Allah, Allah akan jaga hafalan kita, Allah akan perbaiki masalah
kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat. Maka itu penting. Nah, salah satunya ini kita cantumkan cuma satu di sini, yaitu di hadis riwayat Muslim. Dan ini mungkin kita sering dengar ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena sungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Ternyata teman terbaik itu ya, teman terbaik itu Al-Quran. Ketika kita membaca dia, kita sibuk dengan Al-Quran, maka dia juga akan sibuk dengan kita kelak di akhirat. Ketika orang lain sibuk pada dirinya sendiri, Al-Quran akan membantu kita. Nah, ketika kita bersama dengan Al-Quran. Nah, sebelum ini saya pengen masuk lagi Bu di surah Al-A'raf ya, Ibu bisa lihat di sana ayat 204. Sebenarnya saya pengen menjelaskan lebih dalam. Ternyata kata adminnya Kandar ini, jadi jangan terlalu dalam terkait ini. Tapi ini Ibu perlu ketahui ya, karena dari kita mendengar, nah, ini ya hubungan dengan Al-Quran Bu, hubungan dengan Al-Quran itu tidak hanya kita belajar Quran, membacanya tidak, tapi dari mana? Dari kita mendengarkan Quran, orang lain yang membaca, kita dengar, itu ternyata dapat manfaatnya. Lalu kita belajar, ya, kita belajar dan kita ternyata karena orang awam belum tahu sama sekali tentang huruf hijaiyah itu, kita sulit membedakan hamzah dengan ain. Ternyata itu mendapatkan pahala 2 kali lipat Bu, daripada orang yang belajarnya bisa. Ketika orang belajarnya bisa, juga mendapatkan derajat yang lebih tinggi daripada orang yang nggak bisa. Ketika dia sudah bisa baca Al-Quran, lalu dia pengen menghafal, maka pahala orang ini lebih tinggi lagi tentu daripada bawahnya. Ketika dia sudah hafal, dia memahami, dia mengamalkan, tentu pahalanya lebih tinggi lagi. Dan lebih tinggi lagi, Al-Quran ini tidak hanya kita ketahui, tapi orang lain juga harus mengetahui. Kita ajarkan ke orang lain, dan kita menjadi manusia terbaik, kata Rasul ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia. Tentu kita pengen jadi manusia yang baik. Kenapa? Nah, ternyata kata para ulama, segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Jadi, waktu yang kita lakukan sekarang ini, Bu, ini adalah waktu terbaik di antara waktu yang akan kita lakukan nanti. Ya. Ini waktu terbaik. Kenapa? Karena di dalamnya kita belajar Quran. Jadi gitu. Masya Allah, luar biasa kan? Al-A'raf itu 204. Ya, mendapat rahmat bagi orang yang mendengarkan, perhatikan bacaan orang gitu kan. Fa idza qara'tal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibaca Al-Qur'an maka dengarkan, perhatikan maka kamu dapatkan rahmat. Terus kata Rasulullah ketika kita belajar dengan terbata-bata, wa yatata'u fihi wa huwa 'alai syak, orang yang terbata-bata dan dia sulit sekali mengucapkan bacaan ini, Al-Qur'an ini, falahu ajrun, maka dia mendapatkan 2 pahala dari orang yang bisa baca. Orang yang bisa baca pahalanya seperti apa? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Orang yang membaca Al-Qur'an ya dari kitab Allah, dia mendapatkan 1 kebaikan. 1 kebaikan itu Bu, diganjar oleh berapa kata Allah? Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Mendapatkan 10 pahala. Masya Allah kan? Jadi kalau itu baca Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa ayat di sana? Ada berapa ayat? Ya, berapa huruf di sana? Ada 19 huruf, Bu. Karena kata Rasul ya, wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Nah, tetapi alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Bayangkan kita baca Al-Baqarah ayat pertama itu, kita sudah mendapatkan 30 pahala. Dan kalau kita salah membacakannya, kurang tepat membacakannya, sulit membacakannya, kita kalikan aja 20. Berarti kita mendapatkan 60 pahala di sana. Itu masih 1 ayat loh Bu ya. 1 huruf, Masya Allah. Kalau ini kita bacakan Bu di dalam sholat, itu akan lipat gandakan lagi. Kata Ali bin Abi Thalib ya, itu mendapatkan 100 kali lipat pahalanya ketika kita bacakan ini di dalam sholat. Ketika kita bacakan di dalam keadaan duduk, kita mendapatkan 50 kali lipat pahalanya. Dan kita bacakan dalam keadaan tidak bersuci ya, tidak berwudu ya, kita mendapatkan 25 pahala. Bayangkan, berhubungan dengan Al-Quran, pahalanya luar biasa. Makanya kata ulama itu Bu, kalau kita banyak dosa, cara meleburkan dosa kita apa? Ya ini membaca Al-Quran. Masya Allah kan, nah, inilah hebatnya ke Al-Quran. Maka mudah-mudahan Ibu bisa istiqomah Bu ya, dengan mengetahui ini. Nah, kalau kita hafal Al-Quran Bu ya, hafal dengan mengamalkannya, kita akan bisa mengangkat ya 7 sampai 10 keturunan kita yang dia dijamin masuk neraka, kita bisa angkut mereka masuk surga bersama kita. Karena asbab kita menjadi penghafal Al-Quran, tentunya ahli Quran ya.
Ada yang hafal tapi dia nggak ahli Quran gitu deh, hafal hanya sebagai sekedar hafal gitu. Kalau ahli Quran dia ada semua di sana mengamalkan hafalannya itu. Paham Bu ya? Sampai sini jelas Bu? Nah, insya Allah ya karena waktunya sudah mau habis dan ini surah Al-Fatihah. Nah, insya Allah kita akan mulai nanti di surah Al-Fatihah sebelum kita masuk ke makharijul huruf. Nah, disinilah saya pengen tahu nih, ibu-ibu sampai di mana bacaannya ya, kualitas bacaan Al-Fatihahnya seperti apa gitu. Kalau dibilang sudah hafal, adakah ibu-ibu di sini yang belum hafal? Saya rasa tidak Bu ya. Semua orang kayaknya sudah hafal nih. Bahkan yang sekuler sekalipun ya. Karena pertanyaannya adalah, coba ibu pikir-pikir Bu. Kapan terakhir kali ibu hafal surah Al-Fatihah? Ada yang tahu nggak? Umur berapa? Ayo, masih ingat nggak? Hafal surah Al-Fatihah. Ayo Bu, ada yang ingat Bu? Ada yang bisa jawab? Nggak tahu Bu ya? Karena tiba-tiba kita udah hafal aja kan? Nah ini salah satu kemudahan Maha kita didengerin orang baca Al-Fatihah dari ibu, dari bapak, bahkan kita sholat juga Al-Fatihah. Nah, ternyata tanpa kita hafal. Ada nggak yang sengaja menghafal Al-Fatihah? Kan nggak ada kan? Tiba-tiba udah hafal. Nah, ternyata itu salah satu bentuk kemudahan. Dan insya Allah nanti kita akan coba ya mengupas sedikit Al-Fatihah ini. Di sini kan ada banyak perbedaan pendapat Bu terkait Al-Fatihah ini. Dari cara segi bacaan, bahkan basmalah. Paling sering itu kan masalah basmalah. Basmalah apakah termasuk nanti di dalam surah Al-Fatihah atau tidak. Nah gitu ya. Ada berapa sih sebenarnya, ada berapa ayat di surah Al-Fatihah ini? Nah, kalau ibu memang sudah paham, alhamdulillah. Nanti ini mungkin sekedar mengingatkan saja untuk kita sebelum kita akan praktek. Karena khawatirnya kan di daerah kita kan banyak tuh yang berbeda pendapat. Bahkan imam tuh beda. Ada yang membacakan basmalah dengan jahar ya, jelas. Ada juga yang membacakan basmalah dengan sir. Nah, jadi kita jangan berbeda pendapat dan benci terhadap mereka yang seperti ini. Yang salah itu adalah orang yang tidak membaca Al-Fatihah ketika sholat. Nah itu salah. Itu udah pasti salah. Ya. Nah begitu Bu. Nah kalau di metode Umi itu bacaan Al-Fatihah ini mungkin ada sedikit yang berbeda ketika membacanya. Sedikit berbeda itu tempat berhenti. Nah, saya akan contohkan ya tempat berhenti. Kenapa? Karena ini juga berhubungan dengan ini, berhubungan dengan ya dia menggunakan apa ya namanya, mengikuti mazhab siapa ketika membacakan Al-Fatihah gitu. Kalau secara umum ya Al-Fatihah itu kan orang-orang biasanya itu kan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i kan basmalah ini Bu ya, basmalah ini termasuk dari surah Al-Fatihah. Makanya basmalah itu dijaharkan gitu. Jadi ayat ke-7 itu tetap di sini. Nah, sedangkan pendapat-pendapat yang lain yang langsung mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, nah bisa jadi itu basmalah bukan termasuk dari surah Al-Fatihah. Sehingga basmalah itu bukan ayat pertama, tetapi ayat pertamanya adalah alhamdulillah. Maka ada yang baca langsung ketika Allahu Akbar iftitah dia langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin gitu. Jadi basmalahnya dijaharkan, bahkan tidak di-share maksudnya. Bahkan tidak diucapkan sama sekali. Nah, itu perbedaan pendapat, hal yang wajar dan itu sama-sama benar. Ya, Bu, yang salah memang nggak baca Al-Fatihah. Nah, pertanyaannya, Bu, pertanyaannya, kalau basmalah ini bukan dari ayat pertama dari Al-Fatihah, berarti alhamdulillah itu ayat pertama. Nah, berarti ayat ke-7 dan ke-6-nya yang mana kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kalau alhamdulillah ini ayat pertama nih, berarti ayat kedua Ar-Rahman, ayat ketiga Maliki Yaumiddin, ayat keempat Iyyaka na'budu, ayat ke-6, ayat kelima Ihdinas Shirah. Nah, ini ayat ke-6 nih harusnya berarti nih. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ayat ke-7-nya apa, Bu? GPR lagi. Tahu nggak Bu? Di mana letak ayat ke-7-nya? Karena ulama sepakat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Walaupun basmalah bukan termasuk dari basmalah. Basmalah bukan termasuk dari basmalah. Basmalah itu bukan termasuk dari Al-Fatihah, tapi tetap 7 ayat. Kira-kira ayat ke-6 dan ke-7 yang mana? Ada yang tahu nggak Bu? Yang mana Bu kira-kira? Ayat ke-6 dan ke-7 ini yang berbeda.
Di sini perbedaan cara bacanya ketika kita berbeda juga pendapat. Nggak tahu ya. Suratul ladzina an'amta 'alaihim kali ya Ustaz. Alaihim. Di sini ya. Berarti ya. Ya, benar Bu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ini ayat keberapa kalau gitu? Ayat ke-6 ya. Ke-6. Nah, ke-6. Baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke-7. Nah, benar. Makanya banyak orang yang berhenti kan imam-imam itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ketika ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bahkan dia sering berhenti di sini padahal dia mengucapkan basmalah itu dengan jahar ada juga. Nah, nah ini yang membedakannya, ini yang membedakan. Seharusnya Bu ya, kalau secara hukum ini di sini kan ada alif lam nih, alif lam kecil kan. Kalau Ibu lihat di Al-Qur'an. Nah, di situ kalau metode Umi itu ya memegang teguh hukum Bu. Lam alif ini namanya waqaf qabih. Waqaf qabih itu artinya yang tidak boleh berhenti di sana. Jadi dia lanjut siratal ladzina an'amta 'alaihim, kecuali ini dianggap ada pendapat yang mengatakan ini ayat ke-6. Berarti dia kan basmalah tidak dijaharkan. Dianggap tidak ada. Nah, makanya berarti di sini itu tidak apa-apa. Tapi yang membaca basmalah dengan jahar atau disir, ya, yang mengatakan basmalah itu termasuk dari ayat Al-Fatihah, tentu ayat ketujuhnya ini harus secara utuh membacanya. Satu napas kalau bisa ya. Baiknya. Kalau tidak bisa, nah maka berhenti di alaihim yang kedua boleh. Nah, dimulai lagi dari ghairi. Nah, inilah cara bacanya metode Umi itu. Ya, menghindari nih lam qabih namanya. Nanti ini ada juga, kita akan menghafalkan ini ya, misalnya. Sod, lam, qaf, lam, alif, zai, sod. Ya. Tanda wasal sebaiknya terus, itu nanti di jilid 3 tuh, yang terakhir. Nah, itu juga kita akan pelajari di sana. Nah, disinilah perbedaan pendapatnya. Dan cara bacanya juga tentu akan berbeda. Tapi apakah pendapat semuanya sama? Boleh dilakukan. Ya, yang tadi sekali lagi, yang tidak boleh itu yang nggak membaca basmalah ketika dia sholat. Yang nggak membaca Al-Fatihah. Nah, sampai di sini paham Bu ya? Jelas ya? Jelas ya. Alhamdulillah kalau jelas. Nah, insya Allah besok pertemuan kedua itu hari apa Bu? Sabtu ya? Besok jam 7 ya, insya Allah ya. Jam 7 sampai jam 8. Nah, kita akan praktek ini Al-Fatihah. Nah, sebelum itu Ibu bisa pelajari dulu ya bacanya, dibenerin dulu cara bacanya, apakah nanti sesuai dengan tentunya dengan metode Umi ya. Metode Umi ini Bu jangan ragu karena ini sampai bersanad. Dia sanadnya dari Syekh Damaskus ya. Dan diakui ya sama Syekh Al-Qawi yang pemegang sanad juga. Nah, jadi Al-Fatihah ini tentu kita yang mengajar ini tidak sembarangan mengajar Bu ya. Kita tersertifikasi dan dibolehkan mengajar karena di sana itu orang yang sudah tersertifikasi kan berarti bacaan sudah lumayan benar gitu. Nah, nanti insya Allah kita akan pelajari ini ya. Satu persatu akan kita cek. Insya Allah di pertemuan selanjutnya. Karena pertemuan kali ini tidak mencukupi waktunya. Sampai di sini saya rasa cukup. Ada pertanyaan Ibu? Sampai di sini ada pertanyaan dari materi yang awal tadi sampai sekarang? Jelas Bu ya? Jelas insya Allah. Insya Allah jelas ya. Nah, insya Allah besok kita akan ketemu lagi di jam 7 ya. Lebih agak siangan dikit sampai jam 8. Nah, insya Allah kita akan mulai lagi, kita lanjutkan materinya. Baik, itu saja pertemuan kali ini. Tentu kita tutup dengan doa. Doa khatmil Quran Pak Bu ya? Nah, kita tutup dengan doa khatmil Quran nanti dan doa kafaratul majelis. Oke, Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Allahumma anta asyhadu an la astaghfiruka ilaha wa illa atubu ilaik. anta Baik, itu astaghfiruka saja wa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi besok. Ya, tetap semangat. Semoga ibu-ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan semua segala aktivitasnya dan dimudahkan rezekinya. Baik, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustaz. Ya, apaan Bu? Ibu, ya. Jazakallah Ustaz.